Lir ilir lir ilir tandure sumilir kang ijo royo-royo tak sengguta manten anyar bocah ngon penek no plimbing kuwi lunyu-lunyu penek no kanggo masuk dodotiro kumitir bedak ing pinggir tomono tlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung gedhe rembulan mumpung jembar kalangane ya surah oh surah iyo. Salam rahayu untuk saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Barusan itu tembang dolanan lir ilir yang konon diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Mungkin sahabat sudah sering mendengar tembang ini, baik itu versi gending Jawa maupun versi lainnya. Namun belum tentu tahu makna dan arti daripada tembang lir ilir. Saya akan coba terjemahkan dengan menggunakan bahasa kita yang sehari-hari agar mudah dimengerti oleh siapapun dari suku manapun bisa mengerti. Lir ilir itu artinya ngelilir. Ibarat kita sedang tidur di tengah malam, kita terbangun, kita melek untuk kemudian menunaikan ibadah sembahyang di tengah malam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tandure wus sumilir artinya tanamannya sudah ibarat biji sudah tumbuh daun, tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Itu sudah itu hijau subur. Saya kira pengantin baru loh. Apa kata, ada makna apa nih dibalik tak kira temanten baru ini, maknanya apa? Jadi begini, ketika manusia terbangun di tengah malam atau dini hari, kita menunaikan sembahyang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu hati kita akan mengalami apa? Bahagia lahir batin. Orang bahagia itu bagaikan pengantin baru. Kenapa pengantin baru? Pengantin baru itu tidak memikirkan apa-apa, yang ada hanya kebahagiaan dan kebahagiaan, tidak memikirkan ekonomi yang sulit atau dan sebagainya, itu tidak. Artinya apa? Siapapun orang yang menunaikan ibadah di tengah malam, menurut agama dan kepercayaannya itu akan mendapatkan satu kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno atau peneken. Nah, apa nih bocah angon? Bocah angon tuh kita, badan kita, jiwa kita. Kita itu sebenarnya setiap hari itu angon roso, angon rasa, atau angon hati, angon pikiran, angon ucapan. Kalau kita tidak bisa menggembalakan, tidak bisa mengendalikan ucapan kita, pastinya ucapan kita akan menjadi berbahaya buat diri kita sendiri ataupun orang lain. Ada peribahasa, mulutmu harimaumu. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Artinya apa? Kalau kita contohnya kita angon kambing, kalau kita umbar, kambing itu akan memakan tanaman orang lain. Sama aja kalau kita mengumbar nafsu, angkara murka, berarti kita bukan hanya membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri kita sendiri. Itulah makna daripada bocah angon. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu peneken. Tolong panjatkan blimbing itu dan kemudian petik. Walaupun licin, tolong dipanjat. Artinya apa? Betapapun kita sulitnya mengendalikan hawa nafsu pribadi, angkara murka, kita harus bisa, kita harus mampu sebisa mungkin, gitu loh. Artinya jangan ada kata menyerah, jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu, tapi sebaliknya kita yang mengendalikan nafsu itu sendiri. Kanggo masuk dodot piro untuk mencuci sabuk. Sabuk itu
ibaratnya itu apa? Perilaku kita, gitu loh. Hati kita cuci, kita bersihkan. Pikiran kita bersihkan. Kalau hati dan pikiran kita bersih, ucapan kita pun akan bersih. Kalau ucapan kita bersih, berarti ucapan kita akan mendamaikan diri kita sendiri, juga orang lain, gitu loh. Istilahnya itu, kita bicara tidak asal bicara. Kita harus pakai tatanan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, entah itu saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Kanggo masuk dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Jadi sabuknya itu sudah sobek di pinggiran gitu. Artinya apa? Kita harus mawas diri. Kita mungkin sudah melakukan hal-hal negatif yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, ataupun kita sengaja. Kita harus mawas diri. Kemarin saya berbuat apa ya? Ternyata itu perbuatan yang kurang baik. Besok jangan diulangi lagi. Itulah dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Domono julumatono. Artinya apa? Ya tadi kita perbaiki akhlak kita gitu. Kita perbaiki akhlak kita melalui pembenahan diri kita sendiri. Kanggo sebo mengko sore. Kanggo sebo itu untuk silaturahmi nanti sore, atau kita sowan, berkunjung, gitu loh. Artinya apa? Kalau kita sudah memperbaiki akhlak kita, berarti kita sudah bisa bergaul kembali dengan orang lain. Kita perbaiki, kita akan mendapatkan banyak saudara, banyak kawan, dan lain sebagainya. Gitu. Kanggo sebo mongko sore, mumpung gede rembulane, mumpung besar rembulan itu artinya sedang purnama. Artinya apa? Kalau kita sudah memperbaiki akhlak dan pikiran kita, perilaku kita, berarti wajah kita akan bercahaya bagaikan sinar rembulan purnama. Purnama itu begini, terang tidak menyilaukan. Jadi kita di mata orang lain tuh tidak menyilaukan orang lain tuh. Artinya orang lain tuh tidak takut kepada kita, tapi yang ada kita dicintai oleh orang lain. Dengan satu syarat, kita sudah memperbaiki akhlak kita. Dengan cara apa? Tadi itu dodot iro yang sobek itu dijahit, diperbaiki akhlak kita. Nah, mumpung gede rembulannya itu maksudnya ya tadi akhlak dan perilaku kita yang baik, kita akan menimbulkan aura yang sejuk, terang tapi menyejukkan hati. Mumpung jembar kalangane. Jembar itu luas, kalangan itu alam, langit. Artinya apa? Kita hidup di masyarakat sosial itu harus luas pikirannya, luas hatinya, supaya apa? Satu, tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi. Kalau bahasanya orang zaman sekarang itu tidak mudah baper gitu. Baru yosura osura yo, artinya setelah kita mampu semuanya, kita akan bertepuk tangan. Inilah hakikat hidup yang sejati. Terima kasih. Salam Rahayu Nusantara Santi.